Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, umat Kristiani di wilayah Bantul dan dimanapun berada, semoga damai Tuhan beserta kita semua. Kita sebagai umat Kristiani mulai tanggal 18 Januari kemarin sampai hari ini 25 Januari 2021 kita ada di dalam kesempatan yang istimewa yang kita sebut Pekan Doa Sedunia. Semoga kita sungguh mampu memaknai Pekan Doa Sedunia di masa yang istimewa ini dengan baik. Tahun ini, Pekan Doa Sedunia mengambil tema, "Tinggallah di dalam kasih-Ku, kamu akan berbuah banyak." Diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Saat ini di masa yang istimewa, masa pandemi COVID-19, kita tidak mungkin mengadakan ibadah ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia 2021 ini. Maka kita mengupayakan ibadah ekumene Pekan Doa Sedunia dalam bentuk online bersama dengan imam dan para pendeta yang sungguh dengan gembira mewujudkan upaya ini. Semoga menjadi peneguhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan dan damai Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kemarin tanggal 20 Januari 2021 kita mengatakan dunia mendapatkan poin sejarah juga, di mana seorang Joe Biden usia 78 tahun disumpah menjadi Presiden Amerika Serikat, langsung bekerja dan menekankan persatuan untuk Amerika Serikat. Kiranya kata kunci persatuan ini sungguh bermakna untuk kita semua sebagai umat Kristiani, terlebih di saat ini dalam Pekan Doa Sedunia ini. Semoga kita mampu mewujudkan persatuan mulai dari komunitas kita yang paling kecil, yaitu keluarga kita masing-masing. Kemudian selanjutnya bagi lingkungan kita, gereja kita, sesama masyarakat, dan tentunya negara kita tercinta Indonesia. Dan semoga semangat kesatuan ini tumbuh dalam hati kita, menjadi kekuatan untuk menjalani masa yang istimewa, masa pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini kita sangat bersyukur di dalam ibadah ekumene Pekan Doa Sedunia 2021 ini, secara online kita terberkati
dengan kebersamaan, meskipun tidak di dalam satu tempat. Kita bisa bersatu sebagai umat Kristiani, bahkan di wilayah Bantul ini ada 9 Bapak Pendeta yang bersama dengan kita, yaitu yang pertama, Bapak Pendeta Saryanto dari Gereja Kristen Jawa Sumber Agung. Lalu Bapak Pendeta Yukanan Saryanto, Gereja Kristen Jawa Madukismo. Lalu Bapak Pendeta Samuel Adi Nugroho, Gereja Kristen Jawa Guntur Geni. Lalu Bapak Pendeta Joniawan Santoso dari Gereja Kristen Jawa Patalan. Bapak Pendeta Triyono dari Gereja Kristen Jawa Bantul. Lalu Bapak Pendeta Surono dari Gereja Kristen Jawa Sedayu. Bapak Pendeta Harjono dari Gereja Kristen Jawa Jodok. Lalu Bapak Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Dan Bapak Pendeta Setiono dari Gereja Kristen Jawa Canden. Dan saya sendiri, Romo dari Gereja Katolik Santo Yakobus Bantul, Romo Laurentius Bondan Pujati Projo. Doa umat. Relasi dengan Kristus membangkitkan dalam diri kita kesediaan untuk tinggal bersama Kristus dan menghasilkan buah yang matang. Dengan tinggal bersama Kristus, kita diajak untuk meneladan Kristus agar kita dapat makin menyerupai Kristus. Maria menjadi teladan kita untuk memperhatikan kerohanian kita agar dapat menimbang-nimbang segala perkara dalam terang kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami membuka hati untuk menerima kehadiran Kristus dalam diri kami, sehingga kami dapat menghargai misteri cinta kasih Tuhan. Bantulah kami memelihara doa, rajin membaca kitab suci, merenungkan terang firman Tuhan, dan bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menampakkan pertumbuhan buah rohani. Kami mohon. Allah sangat haus, rindu, ingin selalu berelasi dekat dengan kita. Maka ia selalu mencari kita. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 9, Allah memanggil Adam di Taman Eden dan bertanya, "Di manakah kamu?" Dalam diri Yesus, Allah ingin menjumpai kita manusia. Hidup doa Yesus menunjukkan intimitas dengan Allah. Perjumpaan Yesus dengan para murid dan semua orang yang ia jumpai merupakan gambaran jelas Allah yang ingin selalu bersahabat dengan manusia. Tuhan Yesus, seluruh hidupmu adalah doa. Harmoni yang sempurna dengan Bapa melalui Roh-Mu. Ajari kami untuk berdoa sesuai dengan keinginan cinta-Mu. Semoga umat beriman di seluruh dunia bersatu dalam doa syafaat dan pujian, dan semoga kerajaan cinta-Mu datang. Untuk itu kami mohon.
Dengan mengalami perjumpaan bersama Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Buah dari relasi intim kita dengan Tuhan tampak dalam kesediaan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasihi, bagi tetangga kita, dan bagi semua orang di seluruh dunia. Oleh karena cinta Allah, kita digerakkan untuk mengalami transformasi diri menjadi terang cinta Tuhan secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah lebih dahulu mencari kami dan menawarkan kepada kami persahabatan denganmu. Anugerahkanlah kami kepercayaan diri untuk menanggapi panggilan mengalami transformasi diri menjadi saksi keagunganmu di dunia. Untuk itu kami mohon. Ketika kita membiarkan diri kita diubahkan oleh Kristus, kasih-Nya di dalam kita tumbuh dan menghasilkan buah. Kesediaan kita menyambut orang lain merupakan cara konkret untuk berbagi cinta yang ada di dalam diri kita. Sepanjang hidupnya, Yesus menyambut orang-orang yang Dia temui. Dia mendengarkan mereka dan membiarkan dirinya disentuh oleh mereka tanpa takut akan penderitaan mereka. Yesus Kristus, kami ingin menyambut sepenuhnya saudara-saudari yang bersama kami. Engkau tahu betapa seringnya kita merasa tidak berdaya menghadapi penderitaan. Khusus kami yang sedang bergulat dalam pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau selalu ada di depan kami, dan Engkau telah menerima mereka dalam belas kasih-Mu. Bersabdalah kepada mereka yang kami jumpai melalui kata-kata dan tindakan kami. Berkatilah kami semua, kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggil ke menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama memohon belas kasih Tuhan. Kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dari segala perbuatan yang melemahkan martabat manusia dan menghalalkan segala bentuk perbudakan, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dari segala tindakan diskriminasi, penindasan dan penyingkiran terhadap saudari-saudara kami, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dari rasa takut dan curiga yang memisahkan kami satu sama lain dan memupus harapan, bebaskanlah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama di dalam kita melangsungkan ibadah pada saat ini dalam rangka Hari Pekan Doa Sedunia, kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab saat ini kami meski berada di dalam situasi yang penuh dengan pembatasan karena virus corona, dan kami harus berada di tempat yang terpisah dan berbeda-beda. Namun kami boleh menghayati persekutuan dan berdoa secara oikumenis untuk menanggapi sabda dan doa Tuhan Yesus, supaya kami orang percaya hidup dalam kesatuan. Tuhan, Engkau sumber hidup dan kekuatan serta penyelamat kami. Engkau pasti akan selalu menuntun kami ke tempat yang kudus. Karena itu bukalah hati dan pikiran kami untuk meresapkan sabda Tuhan Yesus, sebab sabdanya adalah kebenaran. Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Bacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, karena akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukur, bertanah
Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam di kesempatan hari ini di dalam ibadah khusus, ibadah Haikomene Pekan Doa Sedunia yang diadakan oleh Gereja Santo Yakobus Lotran, Bantul. Kita akan bersama-sama menerima dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan yang baru saja kita terima dari bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebagaimana yang dari Injil ini kita pakai sebagai tema di dalam kegiatan Pekan Doa Sedunia di tahun ini. Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya bukan asing lagi buat kita tentang pokok anggur yang benar, demikian juga dengan bagian berikutnya yang menyatakan bagaimana menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya akan mengajak ibu bapak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini secara singkat saja. Inti berita dari firman Tuhan dalam bacaan Injil atau bacaan kita saat ini itu menghantar kita untuk bagaimana kita selalu connect dengan Allah sebagai pokok anggur kehidupan kita. Connect artinya terhubung, selalu berkomunikasi, ada kedekatan bangunan, ada mezbah yang selalu kita bangun bersama dengan Allah. Itu intinya. Nah, karena melalui koneksivitas itu akan memampukan setiap kita untuk bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata, dan bagaimana kita berpikir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang selalu connect dengan kehidupan kita itu. Sebagaimana filosofi tanaman yang dipakai oleh Yesus di dalam rangka menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya, maka setiap kita dihantar untuk bagaimana kita selalu terkait dengan Allah, keterhubungan dengan Allah atau connect dengan Allah senantiasa itu akan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan dari bacaan kita kali ini, kita dituntun bersama untuk menghayati bahwa salah satu wujud dari kedekatan kita, koneksivitas kita dengan Allah yang intens itu memampukan setiap kita untuk menyatakan kasih sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Jadi belajar menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita yakin dan kita sadar bahwa hal itu tidak mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya di gereja-gereja Katolik, tapi di gereja-gereja Kristen Jawa pun juga saya pikir tidak mudah. Perasaan tidak mudah untuk melakukan dan menerapkan kasih itu. Saya pikir jemaat di sini, di setiap jemaat pasti ada yang namanya sama-sama jemaat Tuhan, tapi tidak saling mengasihi, donong-nengang, doblerok-blerokan. Ini, tapi saya pikir tidak banyaklah di antara kita yang seperti itu. Tapi berasa banget bahwa penerapan kasih sebagai salah satu wujud bentuk konektivitas, buah konektivitas. Karena tema kita kan tinggallah di dalam aku, kamu akan berbuah. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Nah dari sana kemudian kita belajar. Ya kalau kita mengandalkan daya kita dalam kapasitas sesama manusia, kita sadar sama-sama mempunyai keterbatasan. Tetapi coba bawa keterbatasan itu kepadanya, dalam koneksivitas kita kepadanya. Kalau kita nggak mampu, katakan nggak mampu kepada Allah. Kalau kita berat, katakan Tuhan berat untuk menyatakan kasih kepada saudara-saudaraku itu. Terlebih dia sudah lama banget menyakitiku. Maka kemudian kita dituntut untuk kalau kita mau berbuah, kalau kita mau bisa lakukan kehendak Allah itu, maka bangun koneksivitas kita senantiasa dengannya, maka kita akan dimampukan. Seringkas itu saudara, inti berita dari firman Tuhan kali ini yang nggak mudah dan waktunya lama itu kan penerapannya di dalam kehidupan setiap kita. Maka semuanya gereja-gereja Katolik, terutama jemaat gereja atau umat gereja Kristen Katolik Santo Yakobus Lotran,
dan gereja-gereja Kristen Jawa di sekitarnya, Tuhan pasti mampukan setiap kita melakukan kehendak-Nya, mewujudkan buah-buah itu di dalam kehidupan tatkala kita terus membangun koneksivitas kita dengannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa umat. Relasi dengan Kristus membangkitkan dalam diri kita kesediaan untuk tinggal bersama Kristus dan menghasilkan buah yang matang. Dengan tinggal bersama Kristus, kita diajak untuk meneladani Kristus agar makin dapat menyerupai Kristus. Maria menjadi teladan kita untuk memperhatikan kerohanian kita, agar dapat menimbang-nimbang segala perkara dalam terang kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami membuka hati untuk menerima kehadiran Kristus dalam diri kami, sehingga kami dapat menghargai misteri cinta kasih Tuhan. Bantulah kami memelihara doa, rajin membaca kitab suci, merenungkan terang firman Tuhan, dan bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menampakkan pertumbuhan buah rohani. Kami mohon. Allah sangat haus rindu ingin selalu berelasi dekat dengan kita. Maka Ia selalu mencari kita. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, Allah memanggil Adam di Taman Eden dan bertanya, "Di manakah kamu?" Dalam diri Yesus, Allah ingin menjumpai kita manusia. Hidup doa Yesus menunjukkan intimitas dengan Allah. Perjumpaan Yesus dengan para murid dan semua orang yang Ia jumpai merupakan gambaran jelas Allah yang ingin selalu bersahabat dengan manusia. Tuhan Yesus, seluruh hidupmu adalah doa, harmoni yang sempurna dengan Bapa. Melalui Roh-Mu, ajari kami untuk berdoa sesuai dengan keinginan cinta-Mu. Semoga umat beriman di seluruh dunia bersatu dalam doa syafaat dan pujian. Dan semoga kerajaan cinta-Mu datang. Untuk itu kami mohon. Dengan mengalami perjumpaan bersama Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Buah dari relasi intim kita dengan Tuhan tampak dalam kesediaan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasihi, bagi tetangga kita, dan bagi semua orang di seluruh dunia. Oleh karena cinta kasih Allah, kita digerakkan untuk mengalami transformasi diri menjadi terang cinta Tuhan secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah lebih dahulu mencari kami dan menawarkan kepada kami persahabatan denganmu. Anugerahkanlah kami kepercayaan diri untuk menanggapi panggilan, mengalami transformasi diri, menjadi saksi keagungan-Mu di dunia. Untuk itu kami mohon. Dengan mengalami perjumpaan bersama Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Buah dari relasi intim kita dengan Tuhan tampak dalam kesediaan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kasihi, bagi tetangga kita, dan bagi semua orang di seluruh dunia. Oleh karena cinta Allah, kita digerakkan untuk mengalami transformasi diri menjadi terang cinta Tuhan secara baru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah lebih dahulu mencari kami dan menawarkan kepada kami persahabatan denganmu. Anugerahkanlah kami kepercayaan diri untuk menanggapi panggilan, mengalami transformasi diri, menjadi saksi keagungan-Mu di dunia. Untuk itu kami mohon. Ketika kita membiarkan diri kita diubahkan oleh Kristus, kasih-Nya di dalam kita tumbuh dan menghasilkan buah. Kesediaan kita menyambut orang lain merupakan cara konkret bagi kita untuk berbagi cinta yang ada dalam diri kita. Sepanjang hidupnya, Yesus menyambut orang-orang yang Ia temui.
Dia mendengarkan mereka dan membiarkan dirinya disentuh oleh mereka tanpa takut akan penderitaan mereka. Yesus Kristus, kami ingin menyambut sepenuhnya saudara-saudari yang bersama kami. Engkau tahu betapa seringnya kami merasa tidak berdaya menghadapi penderitaan, terkhusus kami yang sedang bergulat di masa pandemi. Kami percaya Engkau selalu ada di depan kami dan Engkau telah menerima mereka dalam belas kasih-Mu. Bersabdalah kepada mereka yang kami jumpai melalui kata-kata dan tindakan kami. Berkatilah kami semua. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sekarang kita persembahkan seluruh hidup kita dengan mempersembahkan sebagian dari berkat yang dicurahkan kepada kita, dan persembahan akan kita iringi dengan lagu Bawalah Persembahanmu.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan doa syafaat kita. Setiap tradisi komunitas Kristiani berusaha untuk membawa kita ke jantung iman kita, yaitu persekutuan dengan Tuhan melalui Kristus dalam Roh. Semakin kita menjalani persekutuan dengan Tuhan, semakin kita terhubung dengan orang Kristen lain dan dengan seluruh umat manusia. Paulus memperingatkan kita terhadap sikap yang telah mengancam persatuan umat Kristen mula-mula, memutlakkan tradisi seseorang sehingga merusak kesatuan tubuh Kristus. Perbedaan kemudian menjadi memecah belah, bukannya saling memperkaya. Paulus memiliki visi yang sangat luas, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 22 dan 23. Semua milikmu dan kamu adalah milik Kristus, dan Kristus dari Allah. Kristus akan mengikat kita pada jalan persatuan dan rekonsiliasi. Hal itu juga yang mengikat kita untuk mempersatukan doa kita dengan doanya, yaitu agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dengan mata iman kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah kenyataan yang sangat dekat, tetapi masih sangat kecil, hampir tidak terlihat seperti biji sesawi. Namun itu berkembang. Bahkan dalam kesusahan dunia, Roh yang membangkitkan sedang bekerja. Dia mendorong kita untuk terlibat dengan semua orang yang berkehendak baik dalam mencari keadilan dan perdamaian tanpa lelah, dan memastikan bumi sekali lagi menjadi rumah bagi semua makhluk. Kita diundang berpartisipasi dalam pekerjaan Roh, sehingga ciptaan dengan segala kepenuhannya dapat terus memuji Tuhan. Ketika alam menderita, ketika manusia dihancurkan, Roh Kristus yang membangkitkan, jauh dari membiarkan kita putus asa, mengundang kita untuk menjadi bagian dari pekerjaan penyembuhannya. Tuhan Allah Tritunggal, di dalam Kristus Engkau telah membuat kami satu denganmu dan sesama. Dengan kuasa Roh Kudus, bebaskanlah kami dari egoisme, kesombongan, dan ketakutan yang menghalangi kami untuk berbuat baik kepada siapa saja meski berbeda keyakinan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa yang Maha Rahim, mampukan kami untuk melawan segala bentuk diskriminasi. Biarlah cinta-Mu memenuhi hati dan budi kami, serta mendorong kami untuk mewujudkan kesatuan yang lebih besar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon rahmat-Mu agar gereja-gereja di seluruh dunia menjadi satu, seperti doa Yesus sendiri,
agar kami semua bersatu melalui gerak bersama. Jadikan kami membawa cinta kasih, damai dan keadilan, serta menyatukan umat-Mu yang terpecah. Kau angkat yang tertindas dan Kau sembuhkan yang terluka. Doa ini kami persembahkan dengan perantara Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, kini dan sepanjang masa. Doa meriah untuk perdamaian dan persatuan. Ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Engkau dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh-Mu, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan. Doa meriah untuk perdamaian dan persatuan. Ya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Engkau dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh Kudus-Mu, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga, cinta mengalahkan kebencian, pengampunan menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Dari sebab itu, selayaknya kami selalu bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekar gendis kanyut kapetik saking Injil Yohanan gangsal welas ayat setunggal dumugi sekawan kalajengaken ayat 7. Karacik tigang podo. Ingsun iki wit anggur sejati lan Rama amba kang among kisma. Saben pangkang neng bokiye kang tan medal wahipun dipagas kang wonten woh neki rinesian supadya mundhak woh ipun wus padha resik to sira wetuduh kang sun wulangke mring sireki sira tetepo ono ing aku lan aku ing sireki padha lir pangtan bisa metokno
wohe sing awak dhewe menawa tan tumunung ing ponahang wit anggur kuwi mangkono uga sira tan bisa metokake uwah sira yen tan tetep tumunung aneng wak mami ngong iki wit anggurnya. Apa kewala kang sira esti iku mesti bakal keturutan ingkang adadya margane kaluhur keramaku yeku yento sireku sami metokake woh kathah lan wit saka iku sira padha tetelowo yen to sira padha dadya murid mami mangkono karso amba. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan ungkapan syukur, iman, harapan kita dalam pekan doa sedunia ini dengan mendaraskan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristen bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua umat Kristiani bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan,
Semoga seluruh pimpinan umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristiani. Semoga persatuan umat Kristiani merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan, dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin." Saudari-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia 2021 ini. Dan secara khusus, terima kasih yang sangat besar kepada para Bapak Pendeta yang bersatu dalam ibadah ekumene secara online ini. Semoga kita semua dibimbing Tuhan untuk memiliki semangat kesatuan, sehingga kita dimampukan berbuah di masa yang tidak mudah ini, sehingga kemuliaan Tuhan sungguh dinyatakan di dalam hidup kita bersama dengan keluarga, sesama gereja dan masyarakat kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua ditemani, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan ini ibadah ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi membawa semangat kesatuan di dalam hidup dan perutusan kita. Amin. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memubahkan negeri kami.
dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.